Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Teiterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Mari kita bongkar relativisme brutal dari Pinsar Huta Barat melalui video-video pendeknya. Dia mencoba untuk mendiskreditkan Patris Allegro sebagai ancaman terhadap kerukunan Pancasila. Oke, mari saya beri judul relativisme yang tumpul, membongkar asumsi Pinsar Huta Barat tentang kebenaran iman. Oke, yang pertama, bagaimana ya kita mulai menanggapnya? Apakah dengan mengutip pernyataannya atau dari sudut pandang Katolik kita harus menjawab dengan kepala dingin, tegak, karena jika iman hanya dibiarkan jadi opini versi Protestan, dia akan larut jadi abu. Ya, kan sudah saya bilang, Protestantisme adalah perusak kekristenan, serigala berbulu domba, penyesat umat Katolik. Karena apa? Penyesat orang Kristen sejati. Kenapa? Berprinsip seperti Kristen, tapi aneh sekali, sama sekali tidak Kristen. Jadi musuh dari dalam itu, musuh dalam selimut, ya, merusak dari dalam, menghancurkan rumah sendiri, bahaya. Jadi ada bantahan yang tegas terhadap kerangka berpikir Pinsar Huta Barat. Yang pertama, kebenaran bukan sekedar konstruksi. Pinsar Huta Barat berasumsi bahwa pengetahuan iman hanyalah bangunan manusia yang pasti relatif. Gereja Katolik justru berdiri pada keyakinan bahwa Allah yang transenden telah merendah untuk menyatakan dirinya. Wahyu itu nyata dan historis. Sabda menjadi daging dalam Kristus. Kitab suci dan tradisi bukan murni produk pikiran, tapi partisipasi manusia dalam rencana ilahi. Kita tidak tahu segalanya, tapi bukan berarti tidak tahu apa-apa. Sama seperti kita tidak tahu seluruh samudera, tapi tetap tahu apa itu air. Kita bisa mengenal Allah sejauh Ia menyatakan diri. Relativisme Pinsar Huta Barat membuat iman jadi sekedar opini. Ya, agama dalam Protestan itu opini doang. Makanya mereka bisa baku naik sana-sini tanpa merasa itu sebagai sesuatu yang baku naik. Yang kedua, klaim absolut bukan kesombongan, tapi konsekuensi iman. Jika Kristus adalah Tuhan, jika Ia mendirikan gereja, klaim Katolik bahwa gereja memegang kepenuhan kebenaran bukanlah keangkuhan, tapi kesetiaan pada janji Kristus. Matius 16:18, Yohanes 16:13. Baca Pak Pinsar. Gereja tahu ada kebenaran parsial di luar, seperti di otaknya atau kepalanya Pinsar, tapi menyangkal kebenaran penuh yang dipercayakan pada gereja berarti menyangkal sabda itu sendiri. Pinsar Huta Barat mengira semua posisi sama-sama kabur, tapi iman Katolik percaya Allah tidak memberi kabar burung. Tanpa kompas, dialog jadi tukar pendapat ocong kosong. Ya. Yang ketiga, debat dan apologetik punya tempat. Pinsar Huta Barat melihat debat sebagai pamer dan perebutan umat. Katolik melihatnya sebagai karya kasih. Ya. Membela iman bukan untuk menghina, tapi untuk menjelaskan dan menjaga agar umat tidak tersesat, apalagi oleh musuh dalam selimut yang bernama Protestantisme. Sejarah gereja dipenuhi para apologet yang bukan tukang ribut, melainkan guru dan gembala. Ignatius, Irenaeus, Thomas Aquinas. Apologetika bisa keras kalau serangannya keras, tapi tujuannya membimbing, bukan sekedar menang debat. Menyebut semua debat tidak berguna adalah mengabaikan warisan 2000 tahun. Pak Pinsar bisa memeluk Kristen sekarang karena perdebatan ini. Kalau tidak, kita kuat kosong Pak Pendeta. Dialog perlu, tapi bukan relativisme yang ditawarkan Pak Pinsar. Pinsar Huta Barat benar soal pentingnya literasi dan dialog. Gereja setuju, terbukti lewat dokumen ekumenis dan interreligius. Misalnya Unitatis Redintegratio, ada Nostra Aetate juga. Namun dialog yang sehat butuh fondasi. Ya, keyakinan kita tidak hanya perasaan, tapi kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari saling menghormati, bukan berarti semua sama benar. Toleransi tidak sama dengan menyerahkan iman. Yang kelima, Pancasila dan hak beragama dihormati, tapi iman melampaui negara. Gereja Katolik menghormati Pancasila dan kebebasan beragama, namun iman tidak bisa dikurung dalam netralitas politik. Gereja punya hak ilahi untuk mengajar, mengatakan jangan menghakimi itu baik untuk hubungan sosial, tapi dalam iman kita tetap harus menyebut yang benar dan yang keliru.
Kristus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Mengaburkan ini demi sopan santun adalah kehilangan garam dunia. Jadi, kerangka pikir Binsar Huta Barat terlalu takut pada klaim kebenaran, lalu jatuh pada relativisme. Katolik tidak menyangkal keterbatasan manusia, tapi justru percaya bahwa Allah yang tidak terbatas mau memimpin manusia lewat gerejanya. Di situ ada kepastian yang rendah hati. Bukan kita yang besar, tapi Dia yang besar. Debat, jika sehat, bukan arena ego, tapi pelayanan bagi jiwa. Tanpa garis iman yang jelas, dialog jadi basa-basi. Dengan iman yang jelas, dialog jadi jembatan menuju kebenaran yang menyelamatkan. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Veritas liberabit vos. Mau teliti apa lagi Pak Pendeta? Suteliti itu tong sampah kolong.